perbankan ya. Bunga perbankan di sektor konstruksi itu nggak manusiawi sebetulnya untuk hari ini. Karena saya pikir ini bank-bank pemerintah juga coba efisiensi lah mereka. Dan saya pikir rata-rata kebutuhan jangan disamakan gitu antara sektor konstruksi dengan sektor lain. Dan perlu pemerintah menunjuk bank pelaksana untuk satu bank pemerintah yang jelas siapa misalnya di antara sekian bank pemerintah yang ada itu siapa yang mau ditunjuk. Dan ini nilai bunganya terlalu tinggi hari ini. Dan menurut kewajaran kami kalau memang mau dihitung ya 3% di atas BI rate lah. Itu saya pikir wajar itu. Baik. Ini bank-bank pemerintah juga harus efisiensi dong. Jangan ini itu belanja modalnya kebanyakan, jangan ininya terlalu besar gitu kan. Baik. Kita juga Ya. kan sama-sama mau maju nih. Idealnya 3%-an di atas BI rate. Itu mempertimbangkan situasi dan kondisi di lapangan saat ini, Pak Didi Aulia ya. Melanjutkan pertanyaan tadi sempat terputus sebelum jeda, Pak. Secara persentase, adakah angka yang bisa Anda bagi bersama kami dari catatan Gapensi sepanjang 2020 tadi penurunan yang terjadi, penurunan bisnis di sektor konstruksi, seberapa besar figurnya? Kalau di 2019 akhir terus kemudian masuk ke 2020, penurunan itu hampir 50% lebih sektor konstruksi ini. Ya. Dan ini teman-teman di daerah maupun di Jakarta gitu, itu semuanya merasakan sangat sulit bertahan. Bahkan beberapa perusahaan teman-teman yang saya kenal gitu ya, sekarang ini mereka tutup aja dulu lah gitu. Karena memang Nah, nggak ada iya. pekerjaan kan, nggak ada pekerjaan. Dan perlu Erwin ketahui posturnya di Gapensi ini kan hampir 78%, hampir 80% adalah pengusaha kecil yang kelas Iya. K. Iya. Jadi yang diharapkan itu kan dari APBD 2, APBD 1 maupun APBN kalau ada. Nah ternyata kan kemarin itu betul-betul sangat menyusahkan sekali lah tahun 2020. Mudah-mudahan di 2021 ini juga ada kebijakan yang konkret dari beberapa kementerian untuk tidak menggabung-gabungkan paket pekerjaan. Hmm. Sehingga pengusaha kecil itu betul-betul bisa menikmati. 70% didominasi oleh para pengusaha kecil yang ada di bawah bendera dan naungan Gapensi. Ada catatan angka juga dari Gapensi berapa jumlah perusahaan-perusahaan swasta, apalagi berasal dari pengusaha kecil yang gulung tikar, Pak, sampai benar-benar off. Tahun 2019 akhir, pada bulan November itu anggota kita itu 42.000 perusahaan. Ya, ini data real. Ya. Tahun 2020 itu menyusut hampir ke 28.000 perusahaan yang mendaftar, yang bikin KTA lagi. Karena kan KTA itu harus diperbaharui tiap tahun kan. Gitu. Nah, itu dari 28.000 itu pun itu sudah sesak napas semua karena tidak mendapatkan pekerjaan. Gitu. Nah, artinya saya pikir dengan kondisi-kondisi seperti ini ya saya perlu sampaikan juga ya di kesempatan ini, pemerintah harusnya melihat bahwa industri konstruksi ini adalah industri yang paling banyak sebetulnya melibatkan seluruh stakeholder dari mulai tenaga kerja, supplier, penyedia bahan baku dan lain sebagainya gitu ya. Ini banyak sekali loh yang bisa terdampak kalau sektor konstruksi ini berjalan lagi gitu. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.